Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang tema satu subtema 3 hidup rukun di sekolah, yaitu pembelajaran 3 dan 4 bersama dengan Bunda Puspa. Sebelum kita belajar terlebih dahulu, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, lihat materi selanjutnya ya. Nanti Bunda Puspa akan menjelaskan. Oke teman-teman, materi yang pertama yaitu PPKN. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nina dan teman-temannya selalu menjaga kerukunan. Contohnya bersama-sama melakukan tugas piket kelas. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang dilakukan para siswa? Ya, betul sekali. Mereka sedang melakukan piket bersama di dalam kelas. Nah, ini salah satu cara kita agar kita bisa rukun dengan teman, yaitu saling bekerja sama dalam membersihkan kelas. Seperti itu, teman-teman. Jadi di sini adalah salah satu contoh kerukunan di dalam kelas atau di sekolah. Tuh, teman-teman bisa lihat ada yang sedang menyapu, ada yang sedang mengepel, ada yang sedang membersihkan papan tulis, ada juga yang sedang membersihkan kaca, meja guru. Mereka bersama-sama teman-teman membersihkan kelas tersebut agar kelas mereka terlihat bersih, rapih, dan juga menjadi cantik. Makanya mereka bekerja sama. Karena dengan bekerja sama, pekerjaan yang sulit akan terasa lebih ringan, teman-teman. Next ke materi selanjutnya ya, yaitu bahasa Indonesia. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Teman-teman mohon disimak ya. Anak-anak, hari ini kita akan membersihkan kelas bersama. Baik, Bu Guru. Bekerjalah sesuai pembagian tugas. Baik, Bu. Aku dan Nina akan menyapu. Aku dan Made merapikan bangku dan meja. Aku akan merapikan meja guru. Bekerjalah dengan rukun dan kompak. Tolonglah teman yang memerlukan bantuan. Baik, Bu Guru. Nah, dari percakapan antara Bu Guru, Nina, Deli, Tony, dan Lani, apakah ada kalimat perintah pada bacaan tersebut? Coba teman-teman lihat, ada tidak ya? Apa sih kalimat perintah itu teman-teman? Ada yang tahu? Yap, kalimat perintah adalah kalimat yang menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Di sini biasanya kalimat perintah ditandai dengan tanda seru di belakang kalimatnya, teman-teman. Di sini Bunda Puspa sudah memberikan tanda. Teman-teman bisa lihat tidak tandanya? Ya, di sini Bunda Puspa sudah menandai dengan tulisan yang berbeda warna ya. Pertama yaitu dari Bu Guru. Bekerjalah sesuai pembagian tugas. Di sana ada tanda seru teman-teman di belakang kalimatnya. Lalu yang kedua adalah dari Bu Guru juga nih. Bekerjalah dengan rukun dan kompak. Nah, itu juga ada tanda perintah ya di situ karena ada tanda seru di belakang kalimatnya. Lalu yang ketiga yaitu tolonglah teman yang memerlukan bantuan. Itu juga merupakan kalimat perintah. Jadi, kalimat perintah itu lebih sederhananya adalah menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Jadi dari kalimat atau percakapan ini ada 3 kalimat yang merupakan kalimat perintah. Teman-teman nanti bisa cek lagi ya. Benar atau tidak sih kata Bunda Puspa ini? Nah, teman-teman kalau masih belum paham, di sini Bunda Puspa ada contoh kalimat perintah lainnya. Teman-teman bisa simak. Yang pertama yaitu, tolong bukakan jendela itu Andi, kata Bu Guru. Arti kalimat perintah di atas adalah Bu Guru memerintahkan Andi untuk membukakan jendela.
Jadi bu guru ini minta tolong nih teman-teman sama Andi. Andi, tolong buka jendela itu. Nah, itu merupakan kalimat perintah yang mempunyai arti seperti itu. Yang kedua yaitu nih dari ayah nih. Tolong ambilkan gelas di meja itu, Nina. Nah, jadi si ayah itu minta tolong sama Nina. Artinya dari kalimat di atas itu adalah ayah memerintahkan Nina untuk mengambilkan gelas di meja. Jadi ayah minta tolong nih sama si Nina untuk mengambilkan gelas di atas meja itu. Ini adalah kalimat perintah lainnya, teman-teman. Next, lanjut ke soal matematika. Kita simak soal cerita di bawah ini ya. Bu Guru mempunyai 135 lembar kertas. Sebanyak 25 kertas diberikan kepada siswa. Berapa lembar sisa kertas itu? Nah, di sini seperti yang teman-teman tahu, ternyata ada dua cara. Menggunakan cara panjang bisa atau menggunakan cara pendek. Di sini Bunda Puspa sudah ada contohnya, yaitu 135 karena yang ditanya adalah berapa sisa kertas itu, maka sudah pasti ini adalah soal pengurangan. Seperti itu ya. Atau ambil-ambilan. Di sini lihat. 135 sama dengan 100 ditambah 30 ditambah 5. 25 sama dengan 20 ditambah 5. 100-nya teman-teman bisa taruh di bawahnya. 3 dikurang 2, 1. Ditambahin 0 ya. 5 dikurang 5, 0. Hasilnya adalah 110. Cara pendek juga sama. Cuma memang kalau cara pendek itu lebih ringkas. Jadi sudah langsung ketahuan berapa hasilnya di sana, teman-teman. Ada yang masih belum paham, teman-teman? Di sini kita coba contoh lainnya lagi ya, biar teman-teman tambah paham. Bunda Puspa punya soal yang pertama. 290 sama dengan 200 ditambah 90 ditambah 0. 70 sama dengan 70 dikurang 0. 200-nya teman-teman taruh di bawah. Terus ditambah 9 dikurang 7 berapa? Ya 2. Lalu nolnya teman-teman bisa taruh di bawah lagi. Jadi 20. 0 dikurang 0, 0. Jadi hasilnya adalah 220. Cara pendek ternyata juga sama ya hasilnya. 220 juga. Nih di bawah ada nih 326 dikurang 15. Teman-teman coba sendiri di rumah ya. Ini tidak perlu difoto, teman-teman coba saja di rumah untuk teman-teman latihan seperti itu. Menggunakan cara panjang ataupun menggunakan cara pendek. Harus bisa dua-duanya teman-teman ya. Cara panjang bisa, cara pendek bisa, seperti itu. Jadi di sini teman-teman bisa lebih paham kalau dua-duanya bisa teman-teman terapkan seperti itu. Jadi ini bisa dicoba nih di rumah nih. Silahkan dicoba nanti dibantu sama ibu, ayah, atau kakak. Kalian bisa mengisi, tidak perlu difoto, tapi kalian isi saja di rumah untuk kalian latihan. Oke, teman-teman? Nah, tadi kita belajar tentang soal pengurangan. Sekarang kita coba latihan soal penjumlahan ya. Nih, ada soal cerita di sini. Banyak anggota pramuka laki-laki 122 orang. Banyak anggota pramuka perempuan 27 orang. Berapa jumlah anggota pramuka seluruhnya? Tuh, kalau ditanya berapa jumlah, berarti sudah pasti ini soal penjumlahan. Seperti itu ya, beda dengan yang tadi ya teman-teman ya. Di sini berarti gimana caranya? Ya, 122 sama dengan seperti tadi ya, sama 100 ditambah 20 ditambah 2. 27 sama dengan 20 ditambah 7. Nah, caranya sama seperti tadi, hanya saja bedanya di sini 2 ditambah 2 4 karena penjumlahan. 40 ditambah 2 tambah 7 9. Hasilnya adalah 149. Begitupun dengan cara pendeknya. Oke, tadi adalah soal-soal contoh untuk penjumlahan dan pengurangan. Yuk, kita selesaikan soal cerita berikut. Nah, ada dua contoh nih di sini. Ini juga tidak perlu teman-teman foto, teman-teman cukup latihan saja di rumah. Ada dua soal, biar teman-teman tambah paham dan bisa mengerjakannya. Seperti itu. Jadi,
tidak perlu diberikan ke Bunda Puspa atau ke Bunda Eda, yang penting teman-teman latihan di rumah. Yang pertama nih, ada 218 buku pelajaran dan 82 buku cerita di perpustakaan sekolah. Berapa jumlah buku seluruhnya? Seperti tadi tuh, kalau ditanya berapa jumlah, berarti kira-kira ini soal pengurangan atau penjumlahan ya. Nah, teman-teman nanti coba sendiri di rumah ya. Coba yang kedua, jumlah siswa laki-laki ada 125 orang. Jumlah siswa perempuan 34 orang. Berapa jumlah seluruhnya? Ini juga berapa teman-teman? Kita lanjut ya ke materi berikutnya yaitu SBDP. Setelah dibersihkan kelas, tadi Nina ya, tadi kan Nina sudah membersihkan kelasnya tuh sama teman-temannya. Nah, agar kelas itu jadi indah, Nina juga menghias kelasnya itu dengan gambar-gambar teman-teman. Ada hiasan berupa hewan, tumbuhan, atau benda-benda yang ada di sekitar sekolah. Jadi si Nina dan teman-temannya itu juga menggambar agar kelasnya itu menjadi cantik, menjadi indah, sama seperti teman-teman kalau di kelas teman-teman seperti itu. Nah, ini ada sketsanya nih di sini, contoh sketsa gambar. Bisa dilihat ya. Sudah dilihat teman-teman sketsa gambarnya? Ini gambar bunga ya. Sketsa gambar bunga. Apa sih sketsa itu? Sketsa itu adalah jadi dia baru rancangannya dengan menggunakan pensil sebelum diwarnai kan teman-teman menggambar dulu tuh. Nah, itu ada yang namanya sketsa. Nanti teman-teman juga mewarnai ya gambar ini, nanti Bunda kasih. Jadi nanti sketsa gambar bunga ini akan Bunda berikan ke teman-teman. Teman-teman bisa print, lalu teman-teman bisa warnai di rumah, seperti itu. Ini baru tugas untuk hari ini, yaitu mewarnai contoh sketsa gambar bunga. Nanti baru bisa diberikan ke Bunda Puspa atau Bunda Eda secara dikirim, oke? Oke, teman-teman, alhamdulillah sudah di akhir dari materi hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video Bunda Puspa. Semoga teman-teman bisa paham apa yang Bunda sudah terangkan atau jelaskan. Nanti kalau memang ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke orang tua ataupun ke kakak. Atau kalau mau bertanya langsung dengan Bunda Puspa atau Bunda Eda juga boleh. Teman-teman nanti bisa menanyakan kalau memang ada yang belum dimengerti seperti itu. Oke teman-teman, kita akhiri saja ya pembelajaran hari ini dan kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.